nggak mau kasih tahu detail sih. Tapi saya tadi tanya, gimana saya mau bertanya lebih jelas lagi, lebih detail lagi tentang tragedi, tentang Kamu dengar ya? ada sesuatu di air. Ada suara... Itu aku nggak tahu itu. Sekarang saya paham. Kenapa? Yang disebut si buntung itu berarti di air. Di air di sana. Di air. Oke. Seperti sebuah tanda suara yang terdengar dari arah danau belakang kami, Terima kasih. membuat Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok yang mungkin dimaksud oleh Ki Hitam. Saya ngerasa sesuatu deh di sana. Dari sana. Nggak jauh di situ, Air itu. dekat sana. Di perairan ini. Energinya sangat terasa di sini, Nak. Kayak gimana, Ruth? Kayak ada gelombang-gelombang yang berdenyut-denyut di tangan saya, di sekitar sini. Kamu mau komunikasi lebih dalam lagi sama dia? Iya. Makasih. Dan ini dia nggak suka terlalu terang ya. Coba mungkin kita pakai night vision. Oke. Boleh dimatikan dulu. Untuk membuktikan mitos bahwa area Danau Situ Cikaret terkenal angker, Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok penjaga danau tersebut. Lagi di mana dia? Dia datang. Itu dia. Aku ngeliat kayak ada gelombang gitu, Ruth. Itu dia datang. Boleh dinyalain lagi? Dia sudah datang. Assalamualaikum. Kamu si buntung. Dia wujudnya buaya putih, tapi ekornya putus. Dan dia ini adalah salah satu penjaga di sini. Lumayan kuat, Nat. Wah, jaga perairan ini dong, Ruth. Kamu boleh tanyain ke dia apa dia hubungannya dengan tragedi-tragedi yang pernah terjadi di tempat ini, Ruth. Saya mau tanya, kenapa ada tragedi terjadi di sini? Dan kenapa orang nggak boleh datang ke sini lewat jam 5? Dia bilang, dia nggak suka orang-orang melalaikan dan tidak menghormati tradisi. 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 Tradisi apa? Sedekah bumi. Tradisi sedekah bumi. Sedekah bumi itu maksudnya gimana? Aku baru dengar. Sedekah bumi itu biasanya ada semacam sesaji berupa makanan, kembang, dan lain-lain. Beberapa juga ada yang menggunakan kepala kerbau. Tapi kan bisa aja mereka lupa. Mereka itu nggak sempat dan sebagainya. Kalau misalnya dia nggak senang, pokoknya dia nggak seperti apa yang diinginkan, itu akan ditarik ke air. Kecelakaan perahu yang beberapa kali terjadi di Situ Cikaret ternyata merupakan ulah dari sosok buaya buntung ini yang ternyata tidak suka dengan masyarakat yang lalai dengan tradisi. Sebetulnya udah waktunya sedekah bumi, ini belum sedekah bumi. Dan perahu itu yang pakai mesin selalu muter-muter, jadi dia nggak mau diganggu. Itu nggak terbalik, seperti ditarik dari belakang. Tradisi sedekah bumi yang dulunya sering dilakukan di Situ Cikaret sebenarnya sebagai ungkapan untuk rasa syukur kepada Tuhan. Namun ternyata dengan tidak adanya sedekah bumi itu membuat Situ Cikaret menjadi memakan beberapa korban.
semenjak nggak ada Sukabumi itu sering terjadi. Banyak korban. Iya, sering banyak korban. Dia pelakunya. Betul. Sampai ada yang meninggal nggak, Ruth? Di tempat ini. Berarti itu ulah sang ratu. Maksudnya itu perintah dari sang ratu. Bukan keinginan dia. Maksudnya ada yang memerintahkan gitu. Ada yang sampai meninggal. Dia nggak jawab. Dia diam. Terus kalau ratu itu di mana kita bisa temuin, Ruth, untuk cari lebih jauh lagi jawaban dari tempat ini? Rudy dan Natasha mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai situ Cikaret dengan cara mengikuti gerak dari Rudy yang mampu mengarahkan kami menuju sosok lainnya. Rudy mencoba untuk mencari sosok lainnya hingga tiba-tiba Rudy berlari menuju pinggir danau karena merasakan adanya pergerakan dari sana. Ada sesuatu di sana. Ruth, hati-hati please ini. Oh, ada bangsa di sini. Assalamualaikum. Kenapa? Ada sosok perempuan di sana. Di sini. Dia lagi berdiri di ujung sini. Di ujung sini dekat air. Saat sampai di ujung danau, tiba-tiba saja Rudy merasakan adanya sosok yang kuat berada di tempat ini. Dia bilang dialah ratunya. Oh, kayak gimana sosoknya, Ruth? Jangan ketipu. Ini bohong. Dia bohong. Dia bukan ratu. Saya tahu kamu bukan ratu. Di mana ratu? Boleh saya bicara? Saya tahu kamu bukan ratu. Tapi Oke. sosoknya perempuan. Dia sosoknya perempuan. Dia pakai kemben warna merah. Terus ada bunga di sini. Dan dia pakai kain. Kainnya itu warna hijau muda. Dan itu dia pakai selendang. Selendangnya itu warna hitam. Selendangnya warna hitam panjang. Dia Kenapa kamu tahu dia bukan ratu, Ruth? Rudy merasakan kejanggalan dengan sosok wanita ini, di mana ia mengaku sebagai ratu di tempat ini. siapa nama ratu itu? Lalu, apakah wanita yang disebut oleh ratu penguasa situ Cikaret merupakan sosok yang memang jahat, sering memakan tumbal, atau hanya sosok yang hanya menambah keangkeran tempat itu? Apakah akan ada jawaban atas teka-teki dan